Selamat pagi para sahabat GKI Klasik Solo dimanapun para sahabat berada. Jumpa kembali di dalam rangkaian acara Bina Iman GKI Klasik Solo bersama saya Wahyu. Dan pada pagi hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari yang indah ini, di mana kami boleh mendapatkan kesempatan untuk menghirup udara segar-Mu di pagi hari ini. Dan sebelum kami mengawali hari ini, kami akan kembali merenungkan sebagian dari sabda Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai kami semuanya. Amin. Markus pasal 11 ayat 15 sampai dengan 19, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, namun kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka mencari jalan untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya karena seluruh orang banyak takjub kepada pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota. Demikianlah sabda Tuhan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari tadi itu di daerah Sragen mengalami oglangan alias ya mati lampu dari sekitar pukul 11 sampai dini hari tadi. Nah, saya terbangun sekitar pukul 4 dan saya merasakan kok gelap semua gitu kan. Nah, terus si kecil juga bangun. Akhirnya ya sudah, saya tahu bahwa listrik mati, kemudian nyalain lah HP pakai lampu senternya biar bisa terang. Nah, saat itu saya kemudian membaca status WA dari ibunya Anin. Itu dia mengatakan kurang lebih dari jam 11 sampai jam 3 listrik kok ya enggak nyala-nyala, dari udah mati gitu kan. Mbok ya nyala gitu. Ada rasa tidak nyaman ketika listrik itu mati. Ya kalau mau dikatakan dia marah dengan situasi itu. Karena apa? Karena gelap yang pertama, kemudian yang kedua karena sumuk, dan si kecil pun juga sulit untuk tidur kembali kecuali harus dikipasi, dikepeti pakai kipas sate gitu ya. Nah, saya juga pada waktu itu sempat keluar ke belakang dan mau minum. Saya teringat kemarin sore saya bikin kopi Banyu Banjir, bukan kopi hitam ya. Nah, saya lihat di dalam gelas kok isinya masih ada separuh, tetapi ada hewannya. Sudah dibuat berenang sama cicak. Saya jengkel, saya marah. Sudah gelap mati lampu, sudah sumuk, mau minum kok ya ada cicaknya di dalamnya. Tak selentik cicaknya, cetek gitu ya. Ya memang nggak sampai mati, tapi cicaknya terus sampai terus lari. Marah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang sepele di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia itu bisa membuat kita marah, bisa membuat kita jengkel. Walaupun memang mungkin kadar marahnya itu tidak sesignifikan ketika ada sesuatu hal yang lebih parah lagi, hal yang lebih besar lagi. Nah, marah ini memang menjadi sesuatu hal yang cukup membahayakan di dalam kehidupan manusia. Walaupun orang mengatakan bahwa yang namanya emosi marah itu adalah sesuatu hal yang netral, tetapi
kecenderungannya yang dialami oleh manusia ketika manusia itu marah dan tidak mampu untuk mengendalikan rasa marah itu, akibatnya bisa besar atau dampaknya bisa menjadi buruk. Itu yang terjadi. Bisa terjadi gesekan, bisa terjadi yang namanya perselisihan, bisa terjadi yang namanya kekecewaan, bisa terjadi yang namanya kemudian percekcokan dan akhirnya perpisahan. Itu yang dialami dalam kehidupan manusia karena marahnya seringkali tidak terkendali, emosi, karena emosi yang tidak bisa dijaga, yang bisa tidak dikendalikan, dan dampaknya pada manusia yang lain itu menjadi buruk. Bahkan bukan hanya pada manusia yang lain, pada diri sendiri yang marah itu pun sebenarnya itu bisa memicu, katanya bisa memicu berbagai macam penyakit. Karena apa? Kalau marah yang terus dipendam dan dipendam itu juga tidak baik. Harus ada pengendalian, harus ada solusi dengan dari marah itu. Nah, bagaimana di dalam bacaan kita? Kita juga bisa melihat di dalam bacaan kita Tuhan Yesus itu marah. Marah melihat situasi dan kondisi yang ada di depan bait Allah, di mana di sana ada banyak pedagang-pedagang, banyak orang yang berjual beli. Kita sudah tahu, kita sudah hafal berkaitan dengan hal ini. Kambing domba, burung kuku, burung merpati, kemudian ada penukaran uang di sana. Tuhan marah karena Tuhan melihat bahwa situasi yang terjadi di halaman bait Allah itu menjadi situasi yang tidak baik. Di sana muncul yang namanya tindakan-tindakan manipulatif. Oke lah, kalau yang namanya berdagang, berjualan itu punya istilahnya, prinsipnya ya juga cari untung. Tapi kalau kemudian cari untungnya sudah keterlaluan, ya ini ya perlu diwaspadai. Nah, inilah yang terjadi di dalam halaman bait Allah ini. Ada tindakan-tindakan manipulatif di sana. Oh, hewanmu tidak sempurna, hewanmu tidak kudus, tidak bagus, harus ditukar dengan hewan yang ada di bait Allah. Padahal sebenarnya hewannya tidak ada persoalan apa-apa. Nah, ketika menukar otomatis juga harus tombok, harus menambah sejumlah uang untuk bisa mendapatkan hewan yang bisa dikorbankan. Nah, ini yang terjadi, dan akhirnya di sana Tuhan marah. Karena selain tindakan manipulatif juga menjadi sebuah kondisi bagaimana orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak berada menjadi kesulitan untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Nah, para sahabat yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat kemarahan Tuhan, ini berbicara tentang penyelewangan, berbicara tentang sesuatu hal yang tidak benar, sesuatu hal yang tidak adil yang dilakukan oleh manusia. Allah ingin membenarkannya, Allah ingin meluruskannya. Jadi boleh dikatakan, orang mengatakan juga bahwa kemarahan Allah ini adalah sebuah kemarahan yang kudus, kemarahan yang baik. Karena apa? Agar bait Allah ini bisa menjadi tempat yang sungguh-sungguh menjadi tempat bertemunya Allah dengan manusia, menjadi perjumpaan antara Allah dengan umatnya tanpa harus memikirkan, oh ini statusnya apa, oh ini pendidikannya apa, oh ini kekayaannya berapa. Tidak sampai seperti itu, tapi sungguh-sungguh perjumpaan bagi umat di dalam segala keberadaan mereka. Walaupun mereka umat yang paling rendah sekalipun dalam sudut pandang manusia, tetapi mereka punya hak untuk berjumpa dengan Allah. Nah, di sini dalam kondisi pada saat itu orang-orang yang dalam strata paling bawah ini mengalami kesulitan untuk bisa berjumpa dengan Allah. Nah, disinilah kemudian Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus menjungkir balikkan semua yang ada.
Dan ia mengatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, namun kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Penyamun adalah sosok penjahat-penjahat. Sarangnya penjahat-penjahat, berarti kan sudah cukup mengerikan. Nah, para sahabat yang dikasih Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja? Bisakah kita mendapatkan kemarahan dari Tuhan? Oh, bisa saja. Bisa saja. Tetapi bagaimana cara kita agar kita tidak kemudian istilahnya sedikit mendapatkan kemarahan dari Tuhan? Kita berjuang, kita berusaha untuk apa? Belajar seperti yang Tuhan Yesus lakukan, membersihkan bait Allah. Ketika dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait Allah, maka kita harus terus belajar membersihkan tubuh dan hati dan pikiran kita. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, maka harus kita bersihkan dari berbagai macam kotoran-kotoran yang ada. Apa kotoran-kotoran itu? Bicara soal apa? Iri, soal dengki, kemudian emosi yang tidak terkendali, yang kemudian bisa mengakibatkan marah itu. Emosi-emosi yang lain, hal-hal yang negatif, ketidakpedulian, abai, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita bersihkan dari keberadaan diri kita, yang perlu kita sapu, agar diri kita sebagai bait Allah itu menjadi bersih, menjadi kudus. Meskipun kadang-kala ketika hari ini kita bersihkan, besok 1-2 hari yang namanya kotoran wong rumah saja sehari dibersihkan, besok masih ada debu yang masuk. Apalagi juga bicara soal manusia, itu juga perlu kita lakukan pembersihan setiap hari. Kita terus belajar untuk selalu dekat kepada Tuhan. Kita belajar untuk terus merenungkan firman Tuhan. Kita belajar untuk terus mendekat di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Kita bangun relasi yang indah dengan Tuhan. Agar apa? Agar kotoran-kotoran dunia, kotoran-kotoran kehidupan itu bisa dengan mudah untuk kita sapu, kita bersihkan, kita singkirkan dari kehidupan kita, dari bait Allah ini. Agar apa? Agar bait Allah ini boleh kemudian memancarkan cahaya ilahi, memancarkan kehidupan yang kemudian akan membawa kegembiraan, akan membawa sukacita bagi banyak orang, bukan membawa ketakutan, bukan membawa ketidaknyamanan bagi orang-orang di sekitar kita. Inilah kita sebagai pribadi. Bagaimana dengan kita sebagai gereja? Mari kita buka gereja menjadi sebuah gereja yang terbuka, menjadi sebuah gereja yang sungguh-sungguh menerima semuanya, menerima keberadaan orang-orang yang mau mencari Tuhan. Apapun statusnya, apapun kondisi ekonominya, apapun latar belakang pendidikannya, bagi mereka yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka pintu-pintu gereja itu harus tetap terbuka. Dan gereja pun juga harus kemudian memiliki sebuah kepedulian terhadap mereka semuanya, mereka yang terpinggirkan, mereka yang lemah ini. Agar apa? Mereka boleh merasakan hadirat Tuhan, agar mereka boleh merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Mereka tidak disingkirkan, mereka tidak diasingkan. Para sahabat yang dikasih Tuhan, marilah kita memasuki hari pemberian Tuhan ini dengan sebuah semangat untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran kehidupan, agar sinar ilahi Tuhan boleh terpancar melalui keberadaan diri kita, melalui tutur sapa kita, melalui perilaku kita, melalui apapun yang kita kerjakan dan kita lakukan, sehingga orang akan melihat, oh, itu toh anak-anak Tuhan, itu toh murid-murid Tuhan Yesus, sehingga mereka semua pun juga akan memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.